disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, pada malam aku diisrokan ke langit, diperlihatkan kepadaku semua surga, taman-taman surga. Lalu aku melihat 4 sungai di dalamnya, yaitu sungai dari air yang tidak berubah rasa, bau, dan warnanya, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai dari khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, dan sungai dari madu yang disaring, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah gambaran penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari khamar, arak yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan gambaran orang yang kekal di dalam neraka. Mereka diberi minuman dari air yang mendidih, dapat memotong-motong ususnya. Al-Quran Surat Muhammad ayat 15. Lalu aku bertanya kepada Jibril, dari manakah sungai-sungai itu datangnya? Sampai ke mana sungai-sungai itu perginya? Jibril berkata, sungai-sungai itu pergi sampai ke telaga Al-Kautsar. Namun aku tidak tahu dari mana sungai-sungai itu datang. Maka memohonlah kamu kepada Allah agar Dia memperlihatkannya kepadamu. Lalu aku pun berdoa, maka datanglah seorang malaikat kepadaku sambil mengucapkan salam dan berkata, wahai Muhammad, pejamkanlah kedua matamu. Maka aku pun memejamkan kedua mataku. Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, bukalah. Aku pun membukakan kedua mataku. Tiba-tiba aku berada di samping sebuah pohon, dan aku melihat sebuah kubah dari mutiara putih yang pintunya terbuat dari emas yang merah. Menurut riwayat lain, dari jamrud yang hijau, andaikan semua yang ada di dunia, yaitu jin dan manusia, diam di atas Ka'bah itu, niscaya mereka seperti seekor burung di atas sebuah gunung, atau seperti sebuah kota kecil yang dilemparkan ke dalam lautan. Lalu aku melihat 4 sungai yang mengalir dari bawah kubah itu. Ketika aku kembali, malaikat itu berkata, mengapa kamu tidak masuk ke kubah? Kataku, bagaimana aku bisa masuk ke dalamnya, sedangkan pintu tergembok dengan gembok emas, dan bagaimana aku bisa membukanya? Malaikat itu berkata kepadaku, kuncinya ada di tanganmu. Aku bertanya, mana kuncinya? Dia menjawab, kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika aku mendekati kuncinya, aku mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu terbukalah gemboknya dan masuklah aku ke dalam kubah. Maka aku melihat sungai-sungai itu keluar dari 4 tiang kubah. Pada waktu aku hendak keluar dari kubah, malaikat itu berkata kepadaku, apakah kamu melihat, wahai Muhammad? Aku pun berkata, ya, aku melihat.
Kemudian malaikat itu berkata lagi, lihatlah sekali lagi. Maka aku melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim di atas 4 tiang kubah, dan aku melihat sungai mengalir dari huruf mim dari kata bismi. Sungai susu mengalir dari huruf ha dari kata Allah. Sungai air khamar mengalir dari huruf mim dari kata Ar-Rahman. Dan sungai madu mengalir dari huruf mim dari kata Ar-Rahim. Aku pun mengetahui bahwa sesungguhnya asal sungai yang 4 itu adalah kalimat basmalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang ingat kepadaku dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim dan dengan hati yang bersih dan tulus, aku akan memberi minum kepadanya dari sungai yang 4 ini. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdiri atas 4 kalimat atau terdiri atas 4 kata. Demikian pula dengan dosa manusia yang terdiri atas 4 macam, yaitu 1. Dosa pada malam hari. 2. Dosa pada siang hari. 3. Dosa rahasia. 4. Dosa terbuka. Barang siapa yang menyebut kalimat basmalah dengan ikhlas dan tulus, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan kedurhakaannya. Keutamaan kalimat basmalah dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, sebagian ulama berpendapat tempat beredarnya Islam dijelaskan dalam hadis berikut. 1. Yang artinya sesungguhnya amal itu hanya dengan niat. 2. Yang artinya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. 3. Yang artinya barang siapa yang beramal bukan untuk perkara kami, maka ditolak. 4. Yang artinya baiknya Islam jika seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Maka setiap hadis di atas mengandung 1/4 Islam. Sebagian ulama berkata, andaikan aku mengarang 100 buku, niscaya aku memulai pada awal setiap buku dengan hadis ini. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Hadis tersebut merupakan hadis yang agung. Para ulama salaf menyukai memulai karangannya dengan kalimat tersebut untuk memperingatkan orang yang mencari ilmu agar baik dalam niatnya. Niat termasuk amal hati, ketaatan yang berhubungan dengan hati, dan dasar penggerak semua amal. Menurut Abu Ubaidah, tidak ada suatu hadis pun dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang lebih lengkap, lebih kaya, lebih banyak manfaatnya, dan lebih menyampaikan kebaikan daripada hadis ini.